Mereka mengira dia sudah hancur total. Mereka yakin dia hidup dalam penderitaan yang paling dalam. Keluarga Hadiningrat telah mengundang Siti Aminah kembali dalam kehidupan mereka karena satu alasan yang kejam dan penuh perhitungan, untuk menggosokkan kemalangannya sendiri di depan wajahnya sementara dia menyaksikan mantan suaminya naik pelaminan dengan wanita yang lebih muda dan jauh lebih kaya. Raden Ayu Kartini Hadiningrat, sang ibu Suriklan yang kejam, bahkan telah menyiapkan tempat untuknya di meja para staf rumah tangga, hanya untuk semakin mempermalukannya. Namun, Kartini melakukan kesalahan yang fatal. Dia tidak tahu bahwa Siti tidak akan datang sendirian. Ketika pintu-pintu ballroom hotel mewah itu terbuka pada hari Sabtu yang cerah, Siti tidak masuk dengan menangis atau menunduk malu. Dia masuk diapit oleh 3 anak laki-laki identik, 3 salinan miniatur dari pria yang menunggu dengan gugup di depan pelaminan. Dan rahasia yang telah dia simpan selama 4 tahun penuh akan mengubah pernikahan impian itu menjadi medan perang yang sesungguhnya. Amplop undangan itu bertekstur linen impor dan memancarkan aroma parfum Eropa yang sangat mahal. Aroma yang dikenal Siti Aminah Wijaya dengan sangat baik. Itu adalah wewangian favorit Ibu Kartini, wanita yang telah mengubah 3 tahun pernikahannya menjadi neraka pribadi. Siti berdiri di serambi apartemen modernnya yang berdinding kaca dari lantai ke langit-langit, tepat di jantung kawasan elit SKBD, Jakarta Selatan. Dia memutar-mutar amplop di antara jari-jarinya, mengamati setiap detail. Kaligrafinya sempurna, ditulis tangan oleh seorang seniman kaligrafi mahal. Tinta emasnya berkilau di bawah cahaya lampu gantung kristal. Bambang Hadiningrat dan Bella Anandita Putri dengan hormat mengundang Anda. Siti tertawa getir, tawa yang kosong dari kegembiraan yang tulus. Bambang, pria yang telah bersumpah untuk mencintainya selamanya, yang hanya dia menyaksikan. Ibunya menghancurkan hati Siti sepotong demi sepotong. Bambang, yang menandatangani surat cerai 4 tahun lalu tanpa sekalipun menatap matanya, membiarkan Kartini melemparkan cek dengan jumlah menyedihkan ke kakinya, seperti membayar seorang pembantu yang dipecat. Mama, siapa itu? Siti menunduk. Raka, salah satu dari anak kembar 3-nya yang berusia 4 tahun, menarik-narik ujung piyama sutranya. Di belakangnya, di ruang tamu yang luas, Rama dan Reza sedang membangun benteng dengan bantal-bantal sofa di atas karpet Persia. Mereka mewarisi mata ayah mereka kelabu tajam yang tidak biasa. Untuk orang Indonesia, menusuk seperti baja dan rambut hitam bergelombang yang jatuh di dahi, tetapi mereka memiliki dagu Siti, kekeras kepalaannya, dan hati penuh semangat yang membara di dalamnya. Bukan siapa-siapa yang penting, sayang, kata Siti dengan lembut, mengacak-acak rambut Raka. Sana main lagi sama kakak dan adikmu. Dia berjalan ke dapur bersih yang terintegrasi dan melemparkan undangan itu ke atas meja marmer Italia. Sari, asisten eksekutifnya, seorang wanita cerdas, berusia 30-an, mengangkat pandangan dari tabletnya. Biar ku tebak, kata Sari, mengamati tulisan emas itu. Keluarga Hadiningrat, Ibu Kartini? Koreksi Siti sambil menuangkan segelas air dingin untuk menenangkan simpul yang terbentuk di perutnya. Dia mengundangku ke pernikahan, Bambang, Sabtu depan, di rumah besar mereka di Pondok Indah. Sari tersenyum sinis. Bukankah dari sana mereka mengusirmu hanya dengan 1 koper? Kenapa mereka ingin kamu hadir untuk merayakannya tepat di depan mukamu? Ibu Kartini ingin menunjukkan apa yang telah kulepaskan, kata Siti dengan suara yang mengeras. Dia ingin menggosokkan di depan mukaku bahwa Bambang akhirnya akan menikah dengan Bella Anandita, putri seorang politisi senior dari keluarga terpandang di Jakarta. Tipe wanita yang selalu diinginkan Kartini untuk putranya. Dia masih berpikir aku adalah pelayan catering miskin yang hampir tidak punya uang untuk makan ketika Bambang bertemu denganku 5 tahun lalu. Dia sama sekali tidak tahu. Siti mendekati jendela dan memandang kota metropolitan Jakarta yang terbentang di bawah kakinya. 4 tahun. Dia meninggalkan rumah besar Hadiningrat dengan taksi tua yang berisik, hamil, dan ketakutan. Dia tidak pernah memberitahu Bambang tentang kehamilannya. Untuk apa? Kartini sudah menuduhnya sebagai pemburu harta karun yang menjebak putranya. Jika dia tahu tentang bayi-bayi itu, Kartini akan merebut anak-anak itu darinya, atau memastikan Siti tidak menerima bantuan apapun, mengubah hidupnya menjadi mimpi buruk hukum yang tak berujung. Jadi, Siti melarikan diri, berjuang mati-matian, bertahan hidup, dan kemudian benar-benar berhasil. Dia menggunakan tabungan terakhirnya untuk mendirikan agensi pemasaran digital kecil. Dia bekerja seperti orang gila,
18 jam sehari, dengan 3 bayi yang praktis bergantung padanya. Tapi nasib berbalik. Sebuah kampanye iklan yang viral untuk raksasa teknologi, menempatkan namanya di peta industri. Kemudian datang kontrak bernilai miliaran. Lainnya, dan lagi, dan lagi. Sekarang, Siti Aminah bukan lagi sekadar pelayan catering. Dia adalah CEO dari Wijaya Creative Corp. Salah satu konsultan branding paling dihormati di negara ini. Kekayaan bersih pribadinya mungkin 3 kali lipat dari kekayaan keluarga Hadiningrat yang semakin menipis, meskipun mereka tidak mengetahuinya. Bagi mereka, Hadiningrat masih bangsawan Jakarta Selatan, dan dia tetaplah si miskin. Ponselnya bergetar di atas meja. Pesan dari nomor tak dikenal. Saya harap kamu sudah menerima undangannya. Saya pikir mungkin kamu ingin memanfaatkan makanan gratis. Pakaiannya formal, tapi cobalah berdandan sedikit. Setidaknya, Bambang. Siti menatap layar ponsel. Tidak, itu bukan Bambang. Bambang itu lemah, tapi dia tidak sekejam itu. Itu pasti pesan dari ibunya, Kartini dengan segala kepastian. Mereka pikir aku sedang kelaparan, bisik Siti saat senyum lambat dan berbahaya muncul di bibirnya. Sari memperhatikan tatapan bosnya itu. Itu adalah tatapan yang sama yang dibuat Siti beberapa detik sebelum menutup kesepakatan bisnis bernilai triliunan. Siti, apa yang kamu pikirkan? Siti mengambil kembali undangan itu. Jarinya membelai tanggal yang terukir. Timbul, mereka menginginkan pertunjukan, kata Siti, suaranya kini menjadi gumaman yang penuh perhitungan. Mereka mengundang mantan istri untuk duduk di belakang dan menertawakannya. Ibu Kartini ingin membuktikan bahwa dia menang. Siti berbalik untuk melihat anak-anaknya yang tertawa terbahak-bahak saat menghancurkan benteng bantal. 3 ahli waris yang tampan dan sehat dari nama belakang Hadiningrat disembunyikan selama 4 tahun yang panjang. Sari, kata Siti dengan tegas. Kosongkan jadwalku sepanjang akhir pekan depan, dan hubungi penata gayaku. Aku butuh gaun. Bukan sembarang gaun. Aku butuh senjata yang terbuat dari sutra murni. Dan anak-anak, tanya Sari, sudah mengantisipasi jawabannya. Siti menatap anak-anaknya. Pesan setelan jas yang dibuat khusus untuk mereka. Jika Ibu Kartini menginginkan reuni keluarga, kurasa sudah saatnya dia bertemu dengan cucu-cucunya. Rumah besar di kawasan elit Pondok Indah itu persis seperti yang diingat Siti. Megah, mewah, dan dingin seperti makam marmer. Halaman rumput yang sangat luas, dipangkas dengan sempurna. Sebuah tenda putih raksasa telah didirikan di dekat taman samping, dihiasi dengan ribuan bunga mawar putih impor. Itu adalah pameran kekayaan yang terang-terangan, dirancang untuk mengintimidasi siapapun yang masuk ke sana. Di dalam salah satu kamar suite utama, Raden Ayu Kartini Hadiningrat menyesuaikan kalung berlian di depan cermin antik. Dia berusia 60 tahun, tetapi operasi plastik yang agresif dan perawatan di luar negeri telah mengurangi setidaknya 10 tahun dari penampilannya. Tatapannya tajam seperti pemangsa, yang tidak pernah memaafkan. Apakah dia sudah sampai? Tanya Kartini tanpa menoleh. Bambang, berdiri di dekat jendela dengan tuksedo yang pas badan, tampak pucat. Dia memutar gelas whisky impornya dengan tangan yang sedikit gemetar. Aku tidak tahu, Bu. Aku tetap berpikir ini ide yang sangat buruk. Mengapa mengundang Siti? Ini terlalu picik. Ini untuk menutup siklus, Bambang, kata Kartini, berbalik menghadapnya. Ini adalah pengingat yang diperlukan. Bella itu sempurna. Dia berasal dari keluarga yang tepat. Ayahnya pejabat tinggi, koneksi yang tepat. Siti adalah kesalahan yang mengerikan. Noda dalam sejarah keluarga kita. Aku ingin kamu melihatnya hari ini dengan pakaian murah dari Tanah Abang, dengan wajah lelah dan menua. Dan aku ingin kamu menyadari kebaikan yang telah kulakukan dengan menyelamatkanmu dari wanita itu. Dia belum membalas pesan itu, gumam Bambang. Mungkin dia bahkan tidak datang. Ah, dia pasti datang, kata Kartini dengan nada meremehkan yang mutlak. Orang seperti dia tidak pernah menolak makanan mewah gratis dan kesempatan untuk beredar di antara masyarakat kelas atas. Aku menempatkannya di meja nomor 19, tepat di sebelah pintu dapur catering, dekat toilet service. Bambang menghela napas, melihat para tamu yang tiba dengan mobil-mobil mewah, Bentley dan Mercedes S-Class. Apakah dia mencintai Bella? Tentu saja. Dia cantik, percaya diri, berpendidikan luar negeri, dan disetujui oleh ibunya. Tapi, sebagian kecil dari dirinya masih memikirkan Siti,
tentang bagaimana dia tertawa, dengan cara yang spontan itu, tentang bagaimana dia menatapnya sebelum uang dan ibunya berdiri di antara mereka seperti tembok yang tak tertembus. Sementara itu, 1 kilometer jauhnya, konvoi 3 Toyota Land Cruiser hitam, mengilap dan anti peluru mendekati properti itu. Di kendaraan utama, Siti menjaga ketenangan mutlak. Dia mengenakan gaun yang harganya lebih mahal daripada mobil LCGC baru, sebuah gaun rancangan desainer internasional berwarna hijau zamrud dengan punggung terbuka yang memeluk, tubuhnya seperti kaca cair. Rambutnya disanggul modern yang canggih dan sempurna, memamerkan anting-anting berlian yang berkilau di setiap gerakan kepalanya. Tapi bintang yang sebenarnya ada di sampingnya. Raka, Rama, dan Reza duduk kursi mobil anak-anak yang mewah, tampak seperti pangeran kecil dalam setelan jas beludru yang serasi. Raka dengan biru tua, Rama dengan merah anggur, dan Reza dengan hijau lumut. Mereka tampak elegan, mereka tampak kuat, mereka tampak seperti seorang hadiningrat. Kalian ingat apa yang kita latih? Tanya Siti, berbalik kepada mereka. Harus sopan, kata Raka. Jangan lari-lari, tambah Rama. Tetap bersama, pungkas Reza. Bagus sekali, sayangku. Mobil mengurangi kecepatan saat tiba di pos keamanan di gerbang utama properti. Seorang penjaga berseragam dengan papan jalan, melihat melalui jendela yang diturunkan oleh sopir. Nama, kata penjaga itu. Siti Aminah Wijaya, jawab sopir pribadi Siti. Penjaga itu memeriksa daftar. Mengerutkan kening. Saya punya nama Siti Aminah. Di sini dalam daftar untuk dijemput dari area parkir B, parkiran umum. Siti menekan tombol, dan jendela belakang bergeser turun perlahan. Dia menurunkan kacamata hitam desainernya dan menatap langsung ke mata petugas keamanan itu. Buka gerbangnya, katanya dengan suara rendah. Itu bukan permintaan. Itu adalah perintah yang diucapkan dengan otoritas seseorang yang terbiasa memimpin rapat direksi perusahaan multinasional. Penjaga itu tergagap, benar-benar bingung oleh aura kekuasaan yang memancar dari kendaraan itu. Dia tidak membantah atau mempertanyakan. Dia memberi isyarat agar mereka segera lewat. Saat konvoi bergerak maju melalui jalan masuk panjang yang dilapisi batu alam, kepala-kepala mulai menoleh. Para tamu yang berkumpul di halaman rumput untuk acara ramah tamah sebelum akad nikah mengharapkan limusin biasa, bukan skema keamanan setingkat kepala negara atau konglomerat papan atas. Mobil-mobil itu berhenti tepat di depan pintu masuk utama taman, area yang disediakan khusus untuk iring-iringan pengantin. Hei, tidak boleh parkir di sini, teriak seorang penyelenggara acara dengan headset, berlari ke arah mereka. Sopir kendaraan pertama mengabaikannya sepenuhnya, keluar dan membuka pintu belakang dengan gerakan yang presisi. Keheningan penuh harap menyelimut kerumunan tamu elit Jakarta. Kartini, yang baru saja keluar ke teras dengan segelas sampanye impor, menyipitkan matanya dengan curiga. Siapa itu? Tanya seorang bapak pejabat di sebelahnya. Pintu terbuka sepenuhnya. Pertama, sepasang sepatu hak tinggi lubutin, menyentuh batu alam. Kemudian muncullah Siti. Dia berdiri tegak, merapikan sutra zamrud gaunnya. Dia tampak seperti Ratu Jawa, modern. Seorang bintang film pemenang penghargaan. Dia bukan wanita cengengnya, telah mereka usir dari rumah itu 4 tahun lalu. Bisikan menyebar di antara kerumunan seperti api di semak kering. Itu dia? Tidak mungkin. Apa yang dia kenakan? Itu haute couture asli. Kartini membeku di tengah tegukan. Awalnya, dia tidak mengenali Siti. Wanita, yang dia ingat itu sederhana, mengenakan pakaian dari fast fashion murah. Wanita, ini adalah dewi pembalasan dendam yang menjelma. Tapi kejutan sebenarnya datang segera setelahnya. Siti berbalik ke mobil dan mengulurkan tangannya yang bersarung tangan. Ayo, sayang-sayangku. Satu persatu, Raka, Rama, dan Reza melompat keluar dari kendaraan. Helaan napas kolektif menjalar ke seluruh tamu yang hadir. Rambut hitam, bergelombang bentuk wajah. Kemiripannya tidak dapat disangkal dan meresahkan. Dan ketika mereka mengangkat wajah, berkedip di bawah sinar matahari Jakarta. Yang terik, 3 pasang mata kelabu yang identik mengamati segala sesuatu di sekitar. Mereka adalah replika persis dari Bambang Hadiningrat pada usia 4 tahun. Gelas sampahnya terlepas dari jari-jari Kartini dan pecah berkeping-keping di lantai batu teras, suaranya bergema di keheningan yang tiba-tiba dan mutlak. Bambang yang baru saja muncul di belakang ibunya, mencengkeram pagar teras. Dengan begitu kuat hingga buku-buku jarinya memutih. Wajahnya kehilangan semua warna sekaligus. Dia menatap anak-anak itu,
lalu pada Siti, dan kembali lagi anak-anak itu. Matematika menghantam kepalanya seperti pukulan. 4 tahun. Siti merapikan dasi kupu-kupu Reza dengan lembut dan kemudian mengangkat. Pandangannya langsung ke teras. Tatapannya bertemu dengan tatapan Kartini. Dia tidak tersenyum, dia tidak melambai. Dia hanya menahan tatapan itu dengan ketenangan dingin dan penuh perhitungan yang membuat Kartini gemetar di dalam. Siti memegang tangan anak-anaknya dan mulai berjalan menuju area tempat duduk untuk akad nikah. Kerumunan sosialita dan pejabat itu terbelah untuk membiarkannya lewat seperti laut merah di hadapan Musa. "Mama," bisik Raka cukup keras. Suaranya bergema di keheningan yang canggung. "Itu papa yang mama ceritakan? Yang berdiri di balkon sana?" Siti tidak mengangkat matanya. "Kita cuma datang untuk menonton, sayang." "Terus, jalan." Dia tidak menuju ke meja 19 di dekat toilet service. Dia berjalan langsung ke barisan depan, bagian yang disediakan khusus untuk keluarga inti pengantin pria. Seorang penerima tamu, seorang pemuda yang tampak ketakutan, mencoba menghentikannya. "Maaf, Ibu, area ini hanya untuk keluarga inti." Siti menatapnya, lalu menunjuk ketiga anak laki-laki yang berdiri di sampingnya. Dengan ekspresi bosan menatap dekorasi pelaminan. "Saya rasa," kata Siti, suaranya lembut tapi tajam seperti silet, "kamu tidak akan menemukan siapapun yang lebih inti dengan pengantin pria daripada anak-anak kandungnya sendiri." Dia duduk dengan elegan, dan pernikahan abad ini mulai runtuh bahkan sebelum nada pertama musik pengiring pengantin dimainkan. Ketegangan di barisan depan begitu padat hingga bisa memotong baja. Tamu-tamu lain di barisan depan para menteri, taipan bisnis, dan sosialitas senior. Jakarta berpura-pura membaca buku program acara, tetapi semua mendengarkan. Dengan saksama setiap gerakan Siti. Raden Ayu Kartini Hadiningrat tidak berlari, tetapi berjalan cepat dan marah. Suara tajam sepatu haknya bergema di atas batu saat dia turun dari teras. Wajahnya adalah topeng kemarahan yang nyaris tidak tertahan oleh riasan mahal. Dia tiba di ujung barisan depan, tempat Siti duduk seperti Ratu Zamrud. Singgasananya dikelilingi oleh 3 pangeran kecil. "Apa artinya ini?" desis Kartini. Suaranya adalah bisikan tegang dan bergetar. Dia membungkuk, berbau alkohol mahal dan keputusasaan. "Beraninya kamu, aku, mengundangmu untuk duduk di belakang sana dan tahu tempatmu, bukan untuk mengubah pernikahan putraku menjadi sirkus horor." Siti bahkan tidak bergerak, dia membelai kerah jas beludru Rama dengan penuh kasih sayang. "Hai, Ibu Kartini." Ibu terlihat stres. "Dokter bedah baru?" Wajah Kartini memerah. "Keluar dari sini sekarang juga. Bawa anak-anak haram ini, dan menghilang sebelum aku menyuruh security menyeretmu keluar." "Saya tidak akan melakukan itu," kata Siti dengan tenang, akhirnya mengangkat pandangannya. Matanya sedingin es. "Ibu mengirimi saya undangan formal. Saya punya konfirmasi kehadiran yang disimpan di ponsel. Dan soal menyeret saya keluar. Ibu benar-benar ingin membuat keributan. Lihat sekeliling, Bu. Bapak, menteri sedang melihat, Hakim Agung sedang melihat. Jika security Ibu menyentuh 1 jari pun pada saya atau anak-anak saya akan menuntut Ibu atas penyerangan di depan seluruh masyarakat kelas atas Jakarta. Dan kali ini, saya punya uang untuk menang." Kartini ragu-ragu, melihat sekeliling. Siti benar. Para tamu mengamati, lapak akan skandal. Sebuah keributan akan menjadi bunuh diri sosial total. "Siapa mereka?" bisik Kartini, tatapannya mau tidak mau beralih ke anak-anak. "Itu." Dia tidak bisa menahannya. Kemiripan itu menghantamnya seperti tamparan di wajah. "Mereka pendamping saya," kata Siti sederhana. Pada saat itu, Bambang muncul di awal lorong tengah. Dia tampak seperti orang yang berjalan langsung menuju tiang gantungan. Dia berhenti 1 meter jauhnya, menatap tajam pada si kembar 3. Reza, yang paling berani dari ketiganya, mengangkat pandangan ke Bambang dan memiringkan kepalanya dengan gerakan yang begitu mirip dengan Bambang sehingga orang-orang terdekat menahan napas. "Mama," kata Reza menarik lengan baju Siti. "Dia mirip sama aku?" Bambang tersentak seolah-olah dia telah ditampar. "Siti," katanya dengan suara serak, mulutnya benar-benar kering. Kesombongan yang dimilikinya 4 tahun lalu telah hilang sama sekali. "Katakan padaku, mereka siapa?" "Tanya ibumu, Bambang," kata Siti. Suaranya cukup keras agar 3 barisan pertama bisa mendengar dengan sempurna. "Mereka adalah anak-anak yang tidak kalian inginkan." "Ah, tidak, kamu tidak tahu apa-apa tentang mereka karena kamu terlalu sibuk
Membawa selingkuhanmu ke kamar kita bahkan sebelum tinta di surat cerai kering. Selingkuhan, bisik seorang wanita di barisan kedua, bersemangat. Itu adalah cerita yang coba disembunyikan Kartini mati-matian bahwa Bambang dan Bella baru bertemu setelah perceraian. Aku tidak tahu, kata Bambang, hampir tergagap. Dia menatap Raka, lalu Rama, lalu Reza. Dia melihat rahangnya sendiri, alisnya, hidungnya. Dia melihat 3 warisan hidup keluarga Hadiningrat menatapnya kembali. Mata Bambang berkaca-kaca. Berapa umur mereka? 4 tahun, kata Siti. Mereka ulang tahun minggu lalu. Matematikanya mudah, Bambang, atau kamu butuh kalkulator? Itu bohong. Teriak Kartini, menempatkan dirinya di antara Bambang dan anak-anak. Dia mencengkeram lengan Bambang dengan kukunya, menancap di kain jas. Jangan bodoh, Bambang. Dia menyewa mereka. Itu dari agensi aktor cilik. Dia menemukan anak-anak yang mirip denganmu hanya untuk merusak harimu. Dia adalah pemburu harta karun yang picik, cemburu, dan pendendam. Nenek itu menakutkan, bisik Rama kepada Raka. Mereka terkikik. Kartini berbalik untuk memelototi mereka, tetapi berhenti di tengah gerakan. Rama menatapnya kembali dengan alis berkerut ekspresi yang sangat khusus yang telah dilihat Kartini di wajah suaminya sendiri selama 40 tahun pernikahan. Adalah penanda genetik yang mustahil untuk dipalsukan. Biarkan upacara dimulai, kata Kartini dengan kasar, menyadari bahwa dia kehilangan kendali atas situasi. Bambang, ke pelaminan. Musik akan dimulai sebentar lagi. Dan kamu, Siti, jika kamu membuat satu suara pun, aku akan menghancurkanmu. Siti tersenyum. Senyum yang tidak mencapai matanya. Saya tidak perlu mengatakan apa-apa, Ibu Kartini. Kebenaran berbicara sendiri. Musik pengiring pengantin tradisional Jawa mulai mengalun, meskipun suasananya terasa berat. Kartini praktis mendorong Bambang ke arah meja akad nikah. Dia berjalan dengan enggan, terus menoleh ke belakang untuk melihat anak-anaknya, hampir tersandung rangkaian bunga mahal. Dia mengambil tempatnya di depan penghulu, tetapi dia tidak melihat ke lorong. Menunggu pengantin wanita. Dia menatap tajam ke barisan depan tanpa berkedip. Pintu ganda rumah besar itu terbuka secara dramatis, dan muncullah Bella. Anandita. Dia benar-benar sempurna. Kebaya putihnya adalah rancangan desainer ternama, dengan renda Prancis dan kain batik tulis yang menjuntai. Dia membawa buket anggrek langka. Ayahnya, Bapak Seno Anandita, sang politisi, tampak bangga. Berjalan di samping putrinya. Tetapi ketika mereka mulai berjalan menyusuri lorong panjang, Bella menyadari, ada sesuatu yang sama sekali salah. Biasanya, dalam upacara pernikahan, semut mata tertuju pada pengantin wanita. Para tamu tersenyum, menyeka air mata haru, berbisik betapa cantiknya dia. Tapi sekarang, setengah dari tamu menatap tajam ke barisan depan. Mereka memutar leher untuk melihat wanita bergaun hijau zamrud dan 3 anak kecil itu. Bella mempertahankan senyum paksa yang tertempel di wajahnya, tetapi matanya beralih. Siapa wanita itu? Dan mengapa Bambang menatap dia dan anak-anak itu seperti itu? Dia akhirnya sampai di meja akad. Bambang memegang tangannya, tetapi telapak tangannya basah oleh keringat dingin. Dia gemetar secara kasat mata. Kamu baik-baik saja, bisik Bella saat Bapak Penghulu memulai doa pembukaan. Ya, napas Bambang, meskipun dia tampak seperti akan muntah kapan saja. Penghulu, seorang tokoh agama yang dihormati yang mengenal keluarga Hadiningrat, selama beberapa dekade, berbicara tentang kesucian pernikahan dan kesetiaan abadi. Kata-kata itu terasa sangat kosong. Kemudian tibalah keheningan suci sebelum ijab kabul. Seluruh tempat itu menjadi sunyi senyap, kecuali suara gemerisik daun di taman. Aku lapar, kata Raka. Itu bukan teriakan. Hanya pernyataan yang jelas dan bosan dari seorang anak, berusia 4 tahun di ruang yang sunyi. Sete, bisik Siti, memberinya sepotong biskuit dari tas tangannya. Suara renyah biskuit yang dikunyah bergema seperti tembakan meriam di keheningan. Itu, Kartini, yang duduk di kursi ibu pengantin pria di sisi lain lorong, tampak seperti akan meledak secara internal. Dia memberi isyarat kepada seorang petugas keamanan berbadan besar yang berada di bayang-bayang. Dia membuat gerakan, memotong dengan tangannya. Keluarkan mereka dari sini. Petugas keamanan mulai berjalan ke arah Siti. Siti melihatnya datang. Dia tidak bergerak untuk melarikan diri, dia hanya berdiri dengan tenang. Tindakan itu mengejutkan seluruh hadirin yang mengira dia akan memprotes dengan teriakan, "Duduk,
desis Kartini, kehilangan semua ketenangan. Siti mengabaikannya sepenuhnya. Dia menatap petugas keamanan itu, mengangkat satu tangan untuk menghentikannya gerakan penuh wibawa dan kemudian menatap langsung ke Bambang di meja akad. "Bambang," kata Siti. Dia tidak berteriak, tetapi suaranya bergema dengan kejernihan kristal yang mutlak. "Ibumu menyuruh petugas keamanan untuk mengusir anak-anakmu dari sini. Beginikah caramu ingin memulai pernikahan barumu? Dengan mengusir darah dagingmu sendiri lagi?" Penghulu berhenti berbicara segera. Bella melepaskan tangan Bambang seolah-olah itu terbakar. "Anak-anak," ulang Bella, suaranya melengking tinggi. "Bambang, apa yang dia bicarakan? Dia berbohong," teriak Kartini, berdiri. "Dia pembohong patologis. Security, keluarkan dia dari sini sekarang." "Itu bukan bohong sama sekali." Sebuah suara berat dan berwibawa bergema dari bagian belakang tenda putih. Semua orang berbalik secara bersamaan. Berjalan maju melalui lorong tengah adalah seorang pria tua berambut perak dengan wajah tegas. Itu adalah Paman Haryo Hadiningrat, Paman Bambang, anggota keluarga yang dihormati yang telah menghindari Kartini selama bertahun-tahun. Dia adalah seorang dokter dan ahli genetika terkenal. "Paman Haryo," gumam Bambang. "Saya melihat anak-anak itu di area parkir," kata Haryo, mendekat perlahan. Dia berhenti dan memeriksa si kembar tiga dari dekat. "Dan saya mengenali ciri khas Hadiningrat ketika saya melihatnya." Dia menunjuk ke mata anak-anak itu. Heterokromia parsial pada iris mata. Siti mengangguk. Dia membelai wajah Raka dengan lembut. "Tunjukkan pada Paman, sayang." Raka berkedip di bawah cahaya terang matahari. Itu tidak salah lagi dan mustahil untuk disangkal. Mata kirinya berwarna abu-abu tajam, tetapi ada bintik emas kecil yang jelas di tengah irisnya. "Bambang memilikinya," kata Haryo, berbalik ke arah kerumunan yang tercengang. "Ayah saya memilikinya. Itu adalah sifat genetik yang sangat langka dan spesifik untuk garis keturunan keluarga kita. Kecuali wanita ini telah menemukan 3 aktor cilik yang secara kebetulan berbagi cacat mata langka keluarga Hadiningrat. Ini adalah anak-anakmu, Bambang." Keheningan yang terjadi selanjutnya benar-benar seperti di kuburan. Bella mundur selangkah, kerudung pengantinnya bergetar. Dia menatap mata Bambang, mata yang telah dia cintai, dan kemudian pada anak-anak itu. Bintik emas itu ada di sana pada ketiganya. "Kamu punya anak?" bisik Bella tak percaya. "Kembar 3, dan kamu tidak memberitahuku apa-apa." "Aku tidak tahu," teriak Bambang, ketenangannya runtuh sepenuhnya. "Dia pergi. Dia tidak memberitahuku apa-apa. Karena ibumu mengancam akan menghancurkan hidupku jika aku tidak menghilang." Selasiti, suaranya tajam dan otoritas membelah udara. "Karena dia memberitahuku bahwa aku adalah sampah manusia. Karena dia memberitahuku bahwa kamu tidak pernah benar-benar mencintaiku. Aku hamil, Bambang. Aku ketakutan. Dan aku tahu, jika Kartini mengetahuinya, dia akan merebut anak-anakku dariku dan membesarkan mereka menjadi sepertinya. Dingin, kejam, dan hina. Jadi, aku menyelamatkan mereka." Dia menatap anak-anaknya yang sekarang makan biskuit dengan gembira, sama sekali tidak menyadari fakta bahwa mereka baru saja meruntuhkan sebuah dinasti kecil. "Saya tidak datang ke sini untuk menghentikan pernikahan," bohong Siti dengan lancar. "Saya datang karena Ibu Kartini bersikeras membuat pertunjukan." Nah, pertunjukan sudah dimulai. Bapak Seno, ayah Bella, berdiri dengan kasar. Dia adalah pria bertubuh besar, dengan wajah merah karena kemarahan murni. Dia berjalan ke meja akad, mencengkeram kerah jas Bambang, dan mendorongnya ke belakang dengan kasar. "Kamu telah mempermalukan putri saya," raung sang politisi. "Kamu punya keluarga, rahasia, anak-anak haram yang disembunyikan." "Mereka bukan anak haram," koreksi Siti, suaranya bergema di seluruh tenda. "Mereka dikandung dalam pernikahan yang sah. Mereka adalah ahli waris sah dari kekayaan Hadiningrat, dan menurut hukum Indonesia, mereka berhak atas bagian substansial darinya." Jeritan tertahan keluar dari mulut Kartini, yang ambruk di kursinya, memegangi dadanya secara dramatis. Tidak ada yang berlari untuk membantunya, mereka terlalu sibuk menyaksikan tragedi itu terungkap. Bella menatap Bambang, lalu Siti, lalu anak-anak itu. 3 pengingat indah dan polos bahwa Bambang akan terikat dengan mantan istrinya selamanya. "Aku tidak bisa mengatasi ini," kata Bella dengan suara patah. Dia merobek
hiasan kepala pengantinnya dengan gerakan kasar. Bella, tunggu, mohon Bambang, mencoba meraihnya. Jangan sentuh aku, teriaknya sambil mundur. Kamu pembohong, dan ibumu adalah monster. Aku tidak akan menjadi ibu tiri dari anak kembar 3 di hari pernikahanku sendiri. Dia meraih rok kebayanya yang bervolume dan berlari menyusuri lorong. Menangis, terseduh-seduh. Ayah dan ibunya mengikuti. Melontarkan tatapan mematikan ke arah keluarga Hadiningrat. Para tamu mulai berbisik dan bisikan itu berubah menjadi dengungan umum. Ponsel dikeluarkan. Mereka mulai merekam semuanya. Tagar, pernikahan Hadiningrat batal, dan drama orang kaya mungkin sudah menjadi trending topik. Bambang ditinggalkan sendirian di depan meja akad dengan penampilan hancur dan tersesat. Perlahan dia berbalik ke arah Siti. Dia ada di sana, tenang dan sempurna, seperti patung marmer. Dia melihat jam. Tangan berlian di pergelangan tangannya. Ya, kata Siti dengan dingin. Itu lebih cepat dari yang saya perkirakan. Anak-anak, bilang dada sama papa. Dada papa, lambai Reza dengan riang dengan mulut penuh biskuit. Siti berbalik dengan elegan. Gaun zamrud itu berputar di sekelilingnya saat dia mulai berjalan dengan anak-anaknya menyusuri lorong menuju pintu keluar. Tapi drama itu belum berakhir sepenuhnya. Ketika dia berada di tengah jalan, suara Bambang bergema putus asa dan patah. Tunggu. Siti, tolong. Jangan bawa mereka pergi. Dia melompat dari panggung pelaminan dan berlari mengejarnya dengan canggung. Siti berhenti, tetapi tidak segera berbalik. Dia memberi isyarat kepada sopir Land Cruiser utama untuk menunggu. Kemudian dia menginstruksikan Sari untuk memasukkan anak-anak ke dalam mobil. Sama Tante Sari sekarang, katanya dengan suara rendah. Mama hanya perlu mengucapkan beberapa kata terakhir. Om yang sedih itu ikut kita? Tanya Raka, melihat dari balik bahunya ke arah Bambang yang berlari melintasi halaman rumput. Tidak, sayang, masuklah, pasang kartun di layar. Pintu berat itu tertutup. Mengisolasi anak-anak di interior yang kedap suara dan berlapis baja dari kendaraan itu. Bambang berhenti di jalan berbatu, terengah-engah, dengan rambut berantakan dan dahi berkeringat. Siti, katanya, mengulurkan tangan tetapi tanpa menyentuhnya. Dia menatap jendela kaca film mobil itu. Mereka, benar-benar anakku. Siti berbalik perlahan. Mereka anak-anakku, Bambang. Aku yang merawat mereka. Aku yang melahirkan sendirian. Aku yang menyusui. Aku yang menghabiskan. Malam-malam terjaga saat mereka demam. Kamu cuma pendonor sperma. Aku akan ada di sana, kata Bambang dengan suara yang patah oleh tangisan. Jika kamu tahu, ibumu akan menuntut tes DNA bahkan sebelum mereka lahir, kata Siti dengan ketajaman yang memotong. Dia akan menyeretku ke pengadilan, dia akan membuatku sangat stres sehingga aku bisa kehilangan mereka. Aku tidak akan mempertaruhkan nyawa mereka demi egomu. Kartini tiba, dipapah oleh 2 petugas keamanan. Dia tidak berteriak lagi. Kemarahannya telah mengkristal menjadi sesuatu yang dingin dan berbisa. Dia menatap Land Cruiser mahal itu, benar-benar menyadarinya untuk pertama kalinya. Dia memperhatikan skema keamanan perhiasan Siti yang berkilauan. Kamu menyembunyikan cucu-cucuku, kata Kartini, suaranya rendah dan berbahaya. Kamu mencuri ahli waris Hadiningrat. Aku melindungi anak-anakku dari lingkungan yang beracun dan merusak, koreksi. Siti. Kartini menenangkan diri, merapikan kebaya mahalnya. Sang Hiu sedang bersiap untuk menyerang. Sekarang setelah rahasianya terungkap, kamu tidak bisa menjauhkan mereka dari kami. Mereka adalah Hadiningrat. Mereka milik properti ini. Mereka harus dibesarkan dalam budaya kami, bukan di tempat menyedihkan mana. Pun kamu menyembunyikan mereka. Mereka tinggal di Gria Tawang, penthouse dengan pemandangan seluruh Jakarta, kata Siti dengan ketus. Mereka baik-baik saja, terima kasih. Kartini tersenyum angkuh. Jangan menipu diri kita sendiri, Siti. Aku mengenalmu. Kamu mungkin hidup dari kartu kredit dan tunjangan menyedihkan yang kami berikan, berpura-pura kaya untuk membuat kami terkesan. Tapi proses hukum, itu mahal. Perebutan hak asuh itu sangat mahal. Kartini mendekat dan mengeluarkan buku cek dari tas tangan desainernya. Adalah gerakan kekuasaan yang telah dia lakukan 1000 kali dalam hidupnya. Mari bersikap praktis, kata Kartini, mengklik pena mahalnya. Jauh di lubuk hati, kamu masih seorang pelayan catering. Kamu ingin keamanan finansial? Baiklah. Aku akan menulis cek sekarang juga sebesar 5 miliar rupiah. Sebagai gantinya, kamu menandatangani hak asuh penuh kepada Bambang.
kamu bisa mengunjungi mereka dengan pengawasan, tentu saja. Akhir pekan, hari libur. Bambang menatap ibunya dengan ngeri. Mama tidak bisa membeli mereka. Diam, Bambang, kata Kartini dengan tajam. Aku sedang memperbaiki kekacauanmu. Dia berbalik ke Siti. 5 miliar. Kamu bisa memulai hidup baru. Temukan pria dari kelas sosialmu. Serahkan pada kami tugas membesarkan mereka. Sebagai anggota masyarakat kelas atas. Siti menatap buku cek itu, lalu mulai tertawa. Itu bukan tawa pahit, tetapi tawa yang benar-benar geli. 5 miliar. Tanya Siti. Memiringkan kepalanya. Ibu Kartini. Ibu lucu, sekali. 10 miliar, kata Kartini, menyipitkan matanya dengan mengancam. Jangan, uji kesabaranku. Siti mendekat, menyerbu ruang pribadi Kartini. Parfum mahalnya sepenuhnya, menutupi bau alkohol basi dari napas Kartini. Ibu Kartini, saya menghasilkan 10 miliar rupiah pada hari Selasa sebelum makan siang, bisik Siti. Kartini membeku sepenuhnya. Apa? Perusahaan saya, Wijaya Creative Corp, baru saja mengelola rebranding untuk merger besar perusahaan teknologi multinasional. Kekayaan bersih pribadi saya saat ini berkisar sekitar 1 triliun rupiah dan terus meningkat. Siti mengulurkan tangan dan mengambil buku cek itu dengan lembut dari tangan Kartini yang lumpuh. Dia menepuk-nepuk pipi Kartini dengan buku cek itu. Saya tidak butuh uang receh, Ibu. Saya bisa membeli seluruh properti ini di Pondok Indah, membakarnya sampai rata dengan tanah, dan mengubahnya menjadi tempat parkir untuk karyawan saya, tanpa perlu melihat saldo bank saya. Jadi, simpan uang kembalian Ibu. Ibu akan membutuhkannya untuk membayar tagihan pengacara. Siti berbalik ke Bambang, yang berdiri dengan mulut ternganga. Kamu menginginkan pernikahan, Bambang, kata Siti. Kamu mendapatkan pemakaman. Selamat tinggal. Dia membalikkan punggungnya dan masuk ke Land Cruiser. Siti. Teriak Bambang, menggedor jendela saat kendaraan mulai bergerak. Siti, tolong, aku ingin mengenal mereka. Mobil itu tidak berhenti atau ragu-ragu. Konvoi itu meluncur mulus menyusuri, jalan masuk meninggalkan awan debu dan keluarga Hadiningrat di tengah reruntuhan hari sempurna mereka. Konsekuensinya cepat dan brutal. Pada hari Senin, foto-foto si kembar tiga ada, disampul semua majalah gosip dan akun media sosial terkemuka di negara itu. Kembar tiga rahasia Hadiningrat menghancurkan pernikahan, bunyi satu judul utama. Pembalasan dendam sang mantan istri, kata yang lain. Telepon Siti tidak berhenti berdering, tetapi dia memiliki seluruh tim PR untuk mengelola krisis. Dia duduk di kantornya di kawasan bisnis, meninjau proyek pendapatan kuartal ketiga. Dia tenang dan fokus. Raden Ayu Kartini Hadiningrat, bagaimanapun, berada di ambang gangguan saraf. Dipermalukan dan diekspos di depan umum, dia melakukan satu-satunya hal yang dia tahu bagaimana melakukannya, menyerang dengan kekuatan penuh. Pada hari Rabu, Siti menerima pemberitahuan resmi. Gugatan darurat. Hadiningrat melawan Wijaya. Kartini dan Bambang menuntut hak asuh penuh. Menuduhnya melakukan alienasi orang tua, penipuan, dan menyebabkan penderitaan emosional, dengan alasan bahwa dia bukan ibu yang layak karena sengaja menyembunyikan keberadaan anak-anak itu. Itu adalah kasus yang sangat lemah dan mereka mengetahuinya. Tapi strategi, Kartini selalu melemahkan lawan melalui kelelahan dan biaya hukum. Dia menyewa pengacara paling ganas di Jakarta, firma hukum ternama di kawasan Sudirman. Siti membaca surat-surat itu di kantornya sambil minum jus hijau. Mereka ingin perang, gumamnya. Sidang dijadwalkan hari Jumat, kata Sari melihat kalender. Mereka ingin kamu datang ke kantor mereka untuk mediasi. Mencoba mengganggu bisnismu. Siapkan mobil, kata Siti, dan hubungi pengacaraku. Bilang padanya untuk membawa map merah. Jumat pagi, ruang rapat firma hukum itu berbau intimidasi yang diperhitungkan. Kartini duduk di ujung meja dengan sikap percaya diri yang dipaksakan. Bambang ada di sampingnya dengan penampilan lelah dan janggut yang belum dicukur. Dia tidak tidur selama berhari-hari. Siti masuk mengenakan setelan jas putih yang harganya lebih mahal daripada mobil. Pengacara utama lawan, dia duduk di hadapan mereka. Ibu Siti Aminah, mulai pengacara Kartini, seorang pria dengan senyum ular. Apakah Anda mengakui bahwa Anda sengaja menyembunyikan keberadaan 3 anak dari ayah biologis mereka? Saya mengakui bahwa saya melindungi anak-anak saya dari keluarga dengan sejarah pelecehan emosional yang terdokumentasi, kata Siti dengan tenang, menatap Kartini. Keberatan,
kata pengacara itu. Spekulasi tak berdasar. Bukan spekulasi, kata Siti, menggeser sebuah map di atas meja mahoni. Domain publik. Perceraian pertama Ibu Kartini, perintah penahanan dari pengadilan, kesaksian dari 3 pengasuh sebelumnya yang merinci pelecehan verbal sistematis terhadap anak-anak di rumah itu. Kartini menjadi kaku di kursinya. Itu tidak relevan dan tidak dapat diterima. Oh ya, tanya Siti, kita sedang membicarakan kesejahteraan anak-anak kan? Seorang hakim mungkin menganggap relevan bahwa nenek yang meminta hak asuh memiliki sejarah mengurung anak-anak di gudang sebagai tindakan disipliner. Bambang berbalik ke ibunya, terkejut. Ibu melakukan itu. Dia berbohong terang-terangan, teriak Kartini. Saya punya pernyataan di bawah sumpah, kata Siti, suaranya tenang, dari mantan pengasuhmu, Bambang. Mbak Yati. Ingat dia, yang sangat kamu sayangi dan yang dipecat Kartini karena, menurutnya, dia terlalu sering memelukmu. Bambang memucat. Dia ingat Mbak Yati dengan sempurna. Dia ingat menangis ketika wanita itu diusir. Ini pencemaran nama baik murni. Setelah pengacara Kartini mencoba mendapatkan kembali kendali. Ibu Siti, faktanya adalah keluarga Hadiningrat adalah garis keturunan tua dan dihormati. Mereka dapat memberikan peluang, pendidikan elit, koneksi, warisan yang tidak akan pernah bisa Anda tandingi. Anda hanya mengelola agensi pemasaran. Hadiningrat ikut membangun kota ini. Siti tertawa terbuka. Keluarga Hadiningrat menjual properti besar terakhir mereka pada tahun 2005. Menurut tim analisis keuangan saya, kalian sedang bangkrut dengan cepat. Kekayaan Hadiningrat tenggelam dalam utang yang tak terbayarkan. Kalian mengambil hipotek kedua jaminan sertifikat rumah untuk membayar pernikahan. Yang, omong-omong, bahkan tidak terjadi. Investasi tambang batu bara kalian gagal total. Kalian bangkrut. Tenggelam. Keheningan di ruangan itu benar-benar seperti di kuburan. Mata Kartini melebar karena syok. Siti berdiri dan mengelilingi meja perlahan. Kalian tidak menuntut saya karena kalian menginginkan anak-anak itu. Kalian menuntut saya karena kalian membutuhkan daya ungkit finansial. Kalian membutuhkan akses ke uang saya, atau setidaknya dana perwalian yang akan diwarisi anak-anak dari kakek Bambang jika mereka berada di bawah hak asuh. Kalian, Bambang menatap ibunya dengan rasa jijik mutlak. Bu, apakah itu benar? Itukah sebabnya ibu menginginkan hak asuh mereka? Demi uang? Kartini tidak menatap putranya. Dia menatap lurus ke depan, tangannya gemetar. Secara kasat mata. Saya punya proposal, kata Siti, berdiri di belakang kursi Bambang. Kami tidak butuh uang kotormu. Ludah Kartini. Ah, ini bukan untuk ibu, kata Siti. Dia meletakkan tangan di bahu Bambang. Bambang, aku akan membiarkanmu melihat anak-anak. Bambang mengangkat pandangan penuh harap. Di bawah persyaratanku, kata Siti dengan tegas. Tanpa pengacara, tanpa Kartini. Kamu datang ke apartemenku, mengunjungi mereka di taman atau di rumahku. Di bawah pengawasan penuhku. Kenali mereka sebagai seorang ayah, bukan sebagai ahli waris kerajaan yang sedang runtuh. Aku mau itu, bisik Bambang. Dan ibu, kata Siti, menunjuk ke Kartini. Ibu cabut gugatan ini sekarang juga. Tanda tangani perjanjian kerahasiaan, berjanji untuk tidak pernah berbicara tentang anak-anak saya kepada pers lagi. Jika ibu melanggar, saya serahkan map merah ini ke media nasional dan KPK. Apa isi map merah? Tanya Kartini, suaranya bergetar. Foto-foto yang memberatkan, kata Siti misterius. Rekaman transaksi bank yang mencurigakan, dan rekaman audio percakapan antara ibu dan Bapak Seno Anandita tentang suap pemilu legislatif tahun lalu. Kartini memucat, mengingat suap yang dia tawarkan kepada politisi itu untuk menjamin pernikahan putrinya. Jika itu bocor, itu bukan hanya skandal. Itu penjara. Tanda tangani surat-suratnya, Bu, kata Bambang dengan suara rendah. Dia berdiri. Bambang, kamu membuang warisanmu, rengek Kartini. Warisanku ada di apartemen Siti, kata Bambang. Warisanku adalah 3 anak kecil yang bahkan tidak kukenal dengan baik. Dia menatap Siti. Aku akan menandatangani semuanya. Aku cabut gugatannya. Aku hanya ingin melihat mereka. Siti mengangguk puas. Kalau begitu, kita sepakat. Dia berbalik untuk pergi, tetapi berhenti di pintu. Ah, dan Ibu Kartini. Wanita tua itu mengangkat pandangan yang kalah. Ngomong-ngomong, saya membeli surat utang hipotek properti ibu di Pondok Indah pagi ini dari bank.
Siti tersenyum penuh kemenangan. Secara teknis, sekarang, ibu tinggal di rumah saya. Jangan khawatir, saya tidak akan mengusir ibu segera. Pastikan saja rumputnya selalu dipotong rapi. Siti keluar. Membiarkan pintu terbuka. Suara sepatu hak tingginya bergema di lorong. Kemenangan yang benar-benar telak. Tapi sementara pertempuran hukum telah berakhir, pertempuran emosional baru saja dimulai. Bambang akan datang ke apartemennya, dan Siti tahu bahwa memperkenalkan seorang ayah kepada 3 anak yang tidak pernah mengenalnya akan lebih sulit daripada negosiasi di ruang rapat manapun. 2 bulan kemudian, hujan gerimis yang halus dan terus-menerus turun di atas Jakarta menerpa jendela-jendela besar Gria Tawang City. Itu benar-benar berbeda dari keindahan yang cerah dan sempurna di Pondok Indah, tetapi bagi Siti, itu adalah suara rumah yang sebenarnya. Bambang mulai berkunjung setiap hari Sabtu secara religius. Awalnya canggung dan aneh. Dia membawa hadiah yang terlalu mahal dan tidak pantas untuk anak-anak berusia 4 tahun. Tapi seiring waktu, dia belajar. Dia belajar duduk di lantai yang tertutup lem dan glitter. Dia belajar memperbaiki kereta mainan yang rusak. Dia belajar bahwa pelukan lebih berharga daripada warisan apapun. Anak-anak tumbuh mengetahui bahwa mereka dicintai, bukan karena nama belakang yang sombong, tetapi karena siapa mereka sebenarnya. Mereka memiliki mata kelabu, ayah mereka, tetapi api semangat ibu mereka yang tak tergoyahkan. Dan Siti Aminah Wijaya melanjutkan pendakiannya yang tak terbendung. Dia membuktikan bahwa balas dendam terbaik bukanlah berteriak atau bertengkar dengan putus asa. Balas dendam terbaik adalah menjalani hidup yang begitu sukses, begitu cemerlang, dan begitu bahagia secara tulus sehingga orang-orang yang mencoba menghancurkanmu hanya menjadi catatan kaki yang tidak penting dalam biografi kemenanganmu. Dia tidak membutuhkan kekayaan yang membusuk dari keluarga Hadiningrat. Dia telah membangun kekayaannya sendiri dengan tangannya sendiri. Dan itu, pada akhirnya, adalah tindakan kekuasaan yang paling menghancurkan dari semuanya. Nah, gimana menurut kalian tentang cerita balas dendam, perjuangan, dan 3 kembar 3 rahasia yang mengubah segalanya ini? Kalau kalian menikmati perjalanan luar biasa Siti Aminah ini, jangan lupa kasih like di video ini, karena itu sangat membantu channel ini untuk berkembang. Dan ceritakan di kolom komentar di bawah. Kalau kalian jadi Siti, apakah kalian akan mengizinkan Bambang melihat anak-anaknya, atau kalian akan menyembunyikan mereka selamanya? Aku ingin tahu pendapat jujur kalian. Jangan lupa untuk subscribe ke channel ini dan nyalakan lonceng notifikasi, supaya nggak ketinggalan cerita-cerita seru dan emosional lainnya yang akan datang. Terima kasih sudah menonton sampai akhir, dan sampai jumpa di video berikutnya.